Wanita bertato ini rela dinikahi Ustadz lumpuh, demi menutupi utang orang tua. Saat malam pertama, wanita itu syok, melihat Ustadz itu membuka semua rahasia. Namaku Alia, usia 20 tahun. Aku bukan anak baik-baik menurut ukuran orang tua di kampungku. Tato kecil di lengan kiriku adalah kenang-kenangan dari masa SMA, masa ketika aku bergaul dengan teman-teman yang suka nongkrong di pinggir jalan, merokok, dan berani melawan aturan. Aku tahu itu salah. Tapi itulah cara aku bertahan hidup saat itu. Hidupku mulai goyah setelah ayah meninggal karena sakit. Ibu terlilit utang besar, sebagian besar untuk biaya pengobatan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Rumah hampir disita. Dan entah bagaimana, pamanku membuat kesepakatan dengan keluarga Ustadz Faris, seorang ustaz muda yang lumpuh dari pinggang ke bawah. Pernikahanku diatur hanya dalam waktu seminggu. Tidak ada pelaminan megah, hanya sederetan tetua kampung. Saat aku menatap wajah Ustadz Faris untuk pertama kalinya, hatiku membeku. Usianya bahkan belum kepala 3. Dia tampan, tenang, dan sama sekali bukan gambaran Ustadz yang selama ini aku bayangkan. Setelah akad selesai, semua orang bersalaman denganku. Aku tersenyum paksa, sementara di dalam diri, amarah membara. Dijual, begitu rasanya. Keluargaku mengorbankanku demi uang. Aku ingin menangis, tapi air mata itu kutahan. Aku akan nikah malam ini, dengan seorang pria yang bahkan belum kukenal. Ketika sampai di rumah baruku, sebuah rumah sederhana dekat masjid, Faris menyambutku dengan senyuman lembut. "Selamat datang, istriku," katanya tanpa rasa canggung. Aku diam saja. Hatiku masih penuh dendam. Malam itu, kami tidur di kamar yang sama. Namun Faris tidak menyentuhku. Ia hanya duduk di kursi rodanya, membaca Al-Quran. Sebelum tidur, ia berkata, "Aku menikahimu bukan untuk kebahagiaanku, tapi untuk membayar hutang batin." Aku tidak mengerti maksudnya. Selimut tipis menyelimutiku, sementara suara angin dari jendela membawa kesedihan yang tak bisa kujelaskan. Di sudut kamar, Ustaz Faris masih duduk di kursi rodanya, tidak tidur, seperti menunggu sesuatu. "Kamu belum tidur?" tanyaku pelan, hampir saja menyebutnya suami, tapi mengurungkan niat. Faris tersenyum tanpa menatapku. Aku memang jarang tidur nyenyak. Aku bangkit perlahan. Keheningan membuatku gelisah. Aku ingin marah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Kenapa kamu? Kenapa harus aku?" Ia akhirnya menoleh. Matanya teduh, tapi penuh beban. "Karena kamu adalah bagian dari hidupku yang hilang selama ini." Aku mendengus. "Jangan bicara seperti puisi. Jawab dengan jelas." Faris menarik napas panjang. Ia melepas baju kokonya perlahan dan menunjukkan punggungnya. Ada bekas operasi besar di sana. Kulitnya rusak, jaringan parut melintang dari satu tulang belikat ke tulang belikat lainnya. Aku lumpuh bukan karena kecelakaan, tapi karena penembakan 5 tahun lalu. Aku seharusnya mati. Tapi seseorang menyelamatkanku. Aku terdiam. Napasku tertahan, dia membawaku ke rumahnya. Menyembunyikanku dari orang-orang yang mencariku. Ia merawatku sampai sembuh. Aku berhutang nyawa padanya. Dan ketika dia meninggal, utang itu belum lunas. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku sesak. Ketika pamamu datang dan menawarkan pernikahan ini, aku menerimanya. Bukan karena aku butuh istri, tapi karena ini cara terbaik untuk melunasi hutangku pada ayahmu dan melindungi keluargamu. "Melindungi kami dari apa?" desisku. Faris diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Ada orang yang masih mencariku." Aku menelan ludah. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat Faris sebagai penghalang hidupku, tapi sebagai seseorang yang punya cerita lebih kelam daripada diriku sendiri. Dan entah kenapa, rasa bersalah mulai menggerogoti hatiku. Hari-hariku di rumah baru mulai terasa lebih berat sejak malam itu. Aku tidak bisa lagi melihat Ustaz Faris hanya sebagai pria lumpuh yang menikahiku karena utang keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang ia sembunyikan. Setiap pagi, Faris mengaji dengan suara pelan. Ia duduk di kursi roda, membuka mushaf usang sambil sesekali menepuk lututnya yang tak pernah bergerak. Aku memperhatikannya dari dapur. Ia begitu tenang, seolah beban dunia tidak pernah menyentuhnya. Gosip tentangku menyebar cepat. "Istri Ustaz bertato," kata mereka. "Pasti dia cuma cari uang." Bahkan anak-anak kecil menirukan gerakan tangan ibu-ibu mereka saat melihatku lewat. Suatu sore, Rina, sahabatku dari masa kecil, datang mengunjungiku diam-diam. Ia membawa roti dan air mata. "Kamu benar-benar menikahinya?" tanyanya sedih. Aku mengangguk.
Aku nggak punya pilihan. Rina menatapku, marah. Kamu selalu punya pilihan, Ali. Kamu tinggal lari. Pergi. Jangan biarkan mereka memperlakukanmu seperti ini. Aku ingin setuju. Tapi wajah Faris muncul di pikiranku. Suaranya malam itu, pengakuannya, membuatku ragu. Aku harus tahu dulu maksud semua ini, bisikku. Beberapa hari kemudian, surat ancaman masuk ke rumah kami. Surat itu tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat, jangan biarkan rahasia itu terbongkar. Faris membacanya tanpa ekspresi, tapi tangannya gemetar. Aku mendesaknya untuk bicara. Siapa yang mencarimu? Tanyaku. Faris akhirnya berkata, dulu, aku adalah saksi dalam kasus korupsi besar. Orang-orang itu membunuh teman-temanku. Aku kabur, tapi mereka kira aku mati. Sekarang, jika mereka tahu aku masih hidup, mereka akan habisi siapa saja yang dekat denganku. Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku bukan sekadar istri dalam pernikahan. Kontrak. Aku jadi bagian dari sesuatu yang mungkin akan membahayakan nyawaku, tapi entah kenapa, kali ini, aku tidak ingin lari. Aku ingin tahu. Aku ingin melawan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, aku tidak sendiri. Aku mulai merasa seperti terjebak dalam film yang tidak ku mengerti jalan ceritanya. Setiap hari di rumah ini membawa misteri baru, dan Ustaz Faris adalah aktor utamanya, dengan senyum tenangnya yang menyembunyikan ribuan kebenaran. Sejak surat ancaman itu, Faris lebih sering menutup diri. Ia jarang keluar rumah, hanya sesekali mengajar di masjid dekat sini. Aku melihat bagaimana orang-orang memandangnya dengan hormat, bahkan mencintainya. Tapi ia selalu menjaga jarak. Suatu sore, saat hujan deras turun, aku menemukan sebuah buku lama di lemari kayu di ruang tamu. Sampulnya rusak, berdebu. Di dalamnya tertulis nama Faris, dengan tulisan tangan ayahku. Jantungku berdebar. Aku membukanya. Isinya adalah catatan harian singkat dari ayahku, tentang malam ketika ia menyelamatkan seorang anak lelaki dari kobaran api di gudang tua, sebuah peristiwa yang tak pernah ia ceritakan padaku. Malam ini, aku menyelamatkan nyawa anak itu akan hidup. Suatu hari nanti, mungkin dia akan menjadi alasan kenapa aku masih bernapas. Aku terguncang. Aku bergegas menemui Faris. Kamu itu anak yang diselamatkan ayah dulu? Tanyaku gemetar. Faris menatapku tanpa kaget. Ayah, letakku lemas. Duniamu berguncang. Ayahku tidak pernah cerita apa-apa. Suaraku parau. Faris tersenyum kecil. Aku tidak ingin kamu tahu. Aku tidak ingin kamu merasa harus bersyukur atau berterima kasih. Aku menikahimu karena hutang batin, bukan karena balas jasa. Aku duduk di seberangnya. Lama kami diam. Hanya suara hujan yang mengisi ruangan. Kenapa kamu sabar sekali menghadapiku? Tanyaku tiba-tiba. Faris menatapku, matanya berkaca-kaca. Karena aku tahu rasanya dibenci dunia. Dan aku tidak ingin kamu merasakan hal yang sama. Aku menunduk. Tato di lenganku terasa begitu kecil dibandingkan rasa sakit yang ia sembunyikan. Esok paginya, Faris memberiku mushaf kecil. Mulai hari ini, setiap hari kamu baca satu ayat. Tidak usah cepat-cepat. Aku akan mendengarkan. Aku ragu. Aku bahkan belum pernah pegang Al-Quran sendiri. Faris tersenyum. Sekarang kamu punya alasan untuk mulai. Aku menerima mushaf itu. Hadaku tidak lagi penuh amarah, tapi juga bilam damai. Hanya satu hal yang pasti, aku mulai percaya bahwa mungkin aku tidak salah tempat. Musim hujan berlalu, digantikan udara panas yang menyengat. Tapi dinginnya kenyataan jauh lebih menusuk. Beberapa minggu terakhir, kondisi Ustaz Faris memburuk. Ia sering mual, lemas, dan sesak napas. Aku tahu ini akan terjadi. Dari ekspresi dokter Maya setiap kali datang memeriksa, kondisinya semakin parah, kata dokter perempuan itu suatu hari saat Faris tertidur di ruang tengah. Dia tidak punya waktu banyak lagi. Aku diam saja. Tidak ada air mata. Mungkin aku sudah mati rasa. Setiap hari, aku merawatnya. Memberinya obat, membantunya ganti posisi, mengusap keringat dari dahinya. Ia tetap tenang, seperti biasa. Bahkan, ketika sakitnya tak tertahankan, ia hanya menahan napas sebentar lalu tersenyum. Aku baik-baik saja, katanya selalu. Tapi aku tahu, dia berbohong. Suatu malam, saat angin bertiup pelan dari jendela, Faris berkata padaku, aku ingin kamu. Janji satu hal. Aku menunggu, jangan pergi begitu saja setelah aku tiada. Tetaplah di sini sampai kamu menemukan jawaban yang kamu cari. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi aku mengangguk. Beberapa hari kemudian,
Pagi yang sunyi menjadi saksi kepergiannya. Faris meninggal dalam tidurnya. Kepalanya bersandar di bahuku. Napas terakhirnya menyentuh pipiku. Matanya tertutup, wajahnya damai. Aku tidak bisa menangis. Aku hanya duduk di sana, memeluk tubuhnya yang mulai dingin, berusaha mencerna bahwa orang yang dulu kubenci, kini telah pergi untuk selamanya. Di antara barang-barangnya, aku menemukan sebuah surat. Ditulis tangannya sendiri, ditujukan untukku, Alia. Terima kasih telah memberiku waktu untuk melunasi hutangku. Dan maafkan aku, karena membuatmu tinggal di bayanganku. Aku akhirnya menangis, tapi bukan karena dendam, melainkan karena aku baru sadar betapa besar artinya dia untuk hidupku. Dan sekarang, aku harus hidup tanpa jawaban darinya. Hari pemakamannya sederhana. Hujan turun perlahan, seolah ikut berduka. Warga datang dengan wajah haru, membawa doa untuk pria yang mereka kenal sebagai Ustaz Faris, sosok rendah hati yang selalu membantu meski dalam keterbatasan. Aku berdiri di dekat pusara, memandangi tanah basah yang menutupi peti kayu itu. Aku ingin marah lagi. Ingin lari dari semua ini. Tapi kali ini, tidak ada tempat yang ingin kutuju. Setelah acara selesai, Dr. Maya mendekatiku dan memberikan sebuah amplop. Surat dari Faris. Ia menyuruhku memberikannya padamu setelah ia tiada. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Oh ya, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pulang. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya saat masih hidup, tapi aku percaya kamu akan menemukan jawaban yang lebih besar daripada kata-kataku. Di bawah Lacey Meja Kerjaku, ada dokumen warisan. Ini bukan uang atau rumah tapi sesuatu yang aku bangun untukmu. Aku berharap kamu bisa meneruskannya. Aku langsung pulang dan mencari dokumen itu. Dan benar saja, di balik buku-buku agama, aku menemukan surat kepemilikan sebuah lahan kecil beserta izin pendirian pesantren mini. Faris telah merancang semuanya. Sebuah tempat untuk perempuan seperti aku, yang terpinggirkan, tersesat, atau bahkan dibuang oleh keluarganya sendiri. Luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah dengannya, aku merasa punya tujuan. Beberapa bulan kemudian, Pondok Al-Falah resmi dibuka. Murid pertamaku adalah Ananda, anak yatim yang dulu diam-diam dikirim oleh Faris. Lalu datang lagi perlahan, korban kekerasan dalam rumah tangga, mantan pekerja jalanan, hingga gadis-gadis yang ingin belajar agama tanpa tekanan sosial. Di halaman kecil pondok, aku pasang foto Faris. Setiap hari, aku berdoa di sana sebelum mengajar. Aku akan lanjutkan apa yang kamu mulai, bisikku suatu pagi, sambil menyentuh tepi fotonya. Aku tidak tahu apakah ia bisa mendengarku dari sana. Tapi untuk pertama kalinya, aku yakin dia tidak benar-benar pergi. Karena cahaya yang ia tinggalkan, masih menyinariku sampai hari ini.